Justru kalau sama Calontong harus digituin. Calontong tuh kalau ditekan keluar dia semuanya. Jadi kreativitas dia tuh muncul dan dia selalu ada untuk membalas seperti itu. Jadi aman kalau misalnya kita menghantam Calontong tuh aman begitu. Tapi dari di belakang panggung udah janjian belum lu bakal? Nggak ada, udah ketahuan. Kalau yang namanya pelawak ya, ketika kamu di bawah, ketika kamu tidak bermain, kamu harus tetap menghargai yang namanya senioritas itu. Iya. Itu harus ada. Tetapi ketika kamu di panggung, hajar aja. Berarti boleh buat mukul. Jangan apa. Dulu kan kalau keren tuh kalau misalnya kita naik mobil di mobilnya ada telepon gitu. Kalau ini udah mulai cuman kan gede-gede waktu dulu. Pager ya Kang ya? Kang Denny? Pager juga ada. Cuman kalau pager kan nggak enak lu kalau titip pesan. Apalagi kan suka pagerin pacar gitu. Sayang, tapi yang ngedengernya kan geli gitu kan. Nih buat yang nggak tahu konteksnya, jadi pager itu alat komunikasi dan kita kalau mau komunikasi itu nitipin ke ada orangnya lagi gitu ya Kang. Jadi kayak ada. Misalnya gue mau berhubungan sama Boah nih, nah aku nitipin ke Kang Denny. Misalnya aku pengen bilang sayang ke Boah, aku sayang kamu. Gitu ya Kang Denny dulu. Tapi kan geli lama-lama dia. Itu 2 minggu aja yang jadi ini stres dia. Aduh. Udah keren banget tuh pagernya Kang zaman dulu. Dulu simpen sini nih. Iya, kalau orang-orang kantoran ngeliatin, wow pengusaha sukses pakai pager kayak gitu. Mulai ke handphone kayak gitu. Jadi saya adalah orang yang mungkin menikmati teknologi begitu cepatnya. Karena waktu dari skripsi dulu gue tuh masih pakai DOS. DOS 3.1 yang itu DOS. Jadi pakai disket gitu tuh yang kasih kertas. Masukin ya, bikin skripsinya tuh dari situ tuh. Masih VGA. Gamesnya aja masih pokoknya games aja udah paling, makanya terngiang-ngiang karena ada yang membuat kita ya itu wah kayaknya udah main kayak gitu udah seru banget. Itu apa, Tetris atau apa? Bukan Tetris, itu namanya apa ya? Bukan Digger sih. Digger kalau nggak salah. Yang itu naik ke atas tuh yang apa sih? Angry Bird. Bukan. Angry Bird nggak di zaman sekarang. Lu orang sekarang udah jangan ikut-ikutan. Lama-lama gua kesel dia. Habis dia ngomongin dengan zamannya dia. Gua kan lagi ngomongin zaman gua. Lu tadi ngomong Angry Bird jadi Angry Boy. Jadi angry beneran nih. Ya kayak begitulah. Terus tiba-tiba Pentium aja, Pentium 1, 2, 3, 4 ya. Terus dari mulai 2G, 3G, 5G 4G. Sekarang udah sampai Narji. Mentoknya di Narji. Ada lagi nih video dari Kang Denny nih. Coba kita tonton ini. Ini Kang. Masa bayangkan. Ini kan baru melahirkan. Tetangga saya. Bagus juga stylenya dulu Kang Denny. Bukan ini, bukan dia. Anak yang paling Calontong ini. 4 bulan. Belum bisa ngomong. Anak kecil itu wajar 4 bulan belum bisa ngomong. Apa? Marah-marah mulu ya Kang Denny ya. Kayak Bang Ibzi kan. Kayak Rigen. Justru kalau sama Calontong harus digituin. Calontong tuh kalau ditekan keluar dia semuanya. Jadi kreativitas dia tuh muncul dan dia selalu ada untuk membalas seperti itu. Jadi aman kalau misalnya kita menghantam Calontong tuh aman begitu. Tapi dari di belakang panggung udah janjian belum lu bakal? Nggak ada, udah ketahuan. Kalau yang namanya pelawak ya, ketika kamu di bawah, ketika kamu tidak bermain, kamu harus tetap menghargai yang namanya senioritas itu. Iya. Itu harus ada. Tetapi ketika kamu di panggung, hajar aja. Berarti boleh buat mukul. Jangan apa. Ini mah fisik mulu. Tadi sumpah, Bang Opi Kumis kemarin kan kesini. Iya. Dipegang kumisnya sama dia. Penasaran. Ih, jangan megang gua. Karena gua tahu Opi Kumis tuh, lu tahu nggak? Orang lain kan ketombe di atas, dia di kumis ada ketombe. Ada ketombenya. Males gua. Orang tadi jangan pegang-pegang gua lu. Tadi pas Boah ini kan pegang kan, sama Boah diginiin. Kelelawar keluar. Woi, terbang ke sana. Iya. Jangan udah ini Kang Denny. Tadi dia bilang sama aku Kang Boah, boleh nggak ya aku nyubit pipi Kang Denny? Lu jangan nggak sopan lu. Udah gua aja. Ternyata dua-duanya udah ada keinginan tersendiri. Dari zaman dulu kayaknya imut.
Itu kalau di sana tuh sebenarnya permainannya Trisula. Apa tuh Kang? Jadi kalau misalnya ribut orang tuh kayak gini. Kalau Pak Jarwo sama siapa gitu ya. Aku di tengahnya. Aku yang ngebagi doang. Kalau Calontong tuh sama Komeng. Ribut mereka, aku di tengah gitu. Jadi kadang-kadang aku bisa menghantam Komeng bersama Calontong, atau enggak saya bisa ikutan Komeng ngehantem Calontong. Tapi kebanyakan kita berdua ngantem Calontong. Karena dia nyebelin kan. Dia dengan gayanya nyebelin itu. Kalau ada Pak Jarwo yang nyebelinnya 2 tuh. Biasanya tuh. Pak Jarwo yang dibulinya biasanya semua. Kalau udah ke Pak Jarwo, semua orang ke Pak Jarwo. Bang Komeng juga tuh. Nah di lawak itu memang harus ada yang gitu seperti itu dan harus rela. Seperti kayak begitu. Tapi perjanjian gak dari awal? Nggak usah ada perjanjian. Itu mah udah namanya etika tidak tertulis. Begitu. Jadi kalau misalnya ketika terlalu banyak hukum atau aturan-aturan, berarti orang itu belum saling ada pengertian. Tapi ketika sudah ada terjalin pengertian, nggak usah ada hal yang seperti itu, orang udah pas saling menghargai, tahu seperti intuisinya apa. Ya berarti. Lu ngomong terlalu ketinggian ya? Iya. Tahu lu Boa. Tadi kan lu baca aja dari koran robekan. Ngapain ngomong intuisi? Kayak ngerti aja. Kayak ngerti intuisi.